Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar fisika untuk materi gelombang berjalan, di mana ini merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang besaran-besaran pada gelombang, yaitu besaran-besaran dasar pada gelombang itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang gelombang berjalan. Bagaimana itu gelombang berjalan, seperti apa persamaannya, dan bagaimana penerapannya dalam contoh soal, serta dalam kehidupan sehari-hari. Saksikan terus di channel YouTube Fisika Sapri. Baik, kita mulai. Bahwa gelombang berjalan, contoh sederhana dapat kita lihat pada layar di atas. Ada olahraga yang lagi tren sekarang, itu olahraga battle ropes, yaitu olahraga yang menggunakan tali yang membentuk pola gelombang berjalan atau traveling wave, serta ada layar osiloskop yang mungkin sering kita lihat mungkin di rumah sakit. Ini merupakan contoh pola gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gelombang berjalan? Jadi gelombang berjalan adalah gelombang yang bergerak dengan amplitudo tetap atau disebut dengan traveling wave. Ini bisa kita lihat jadi pada ini ini simulasinya. Ini. Jadi pada ujung tali dikatakan sebuah lubang yang bergantung pegas vertikal ke bawah ini. Kemudian pegas ini akan bergerak naik turun. Getaran pegas ini akan merambat kepada tali sepanjang tali ini sampai misalnya ke titik P. Itu. Jadi misalkan dari titik asal getaran telah bergetar naik turun sebesar T sekon. Maka persamaan dasar untuk getaran harmonik yaitu Y sama dengan A sin omega kali T. Ini persamaan dasar untuk gelombang berjalan. Jadi sama dengan persamaan pada getaran harmonik. Nah, ini Y sama dengan simpangannya, jadi besar simpangan ke atas ini. Kemudian A amplitudonya, simpangan maksimumnya, kemudian omeganya adalah kecepatan sudutnya sebesar 2pi kali F atau bisa juga 2pi per T. Kemudian ini T adalah waktu. Nah, kita masukkan nilai omeganya kita ganti dengan 2Vf, berarti A sin 2Pi F kali T. Nah, kebetulan F-nya adalah seper T, makanya kita ganti dengan 2Pi kali seper T kali T. Nah, T per T itu sendiri adalah Pi atau disebut dengan fase gelombang. Berarti A sama dengan sin 2Pi kali V. Jadi ini juga Pi, ini V. Ini disebut dengan fase gelombang. Ini untuk persamaan simpangan pada titik 0 di sini. Nah, bagaimana persamaan simpangan untuk yang bergerak pada sembarang titik? Nah, pada sembarang titik, ini misalnya, ini persamaan simpangan di sembarang titik. Jadi misalnya saya berikan contoh titik P di sini, titik P yang berjarak X dari titik 0 ini. Nah, maka kita tuliskan persamaan dasarnya, itu persamaan simpangannya. Nah, ini persamaan simpangannya itu sebesar A sin omega T kurang V theta 0 kurang theta 0. Nah, waktu untuk merambat, waktu yang diperlukan gelombang dari 0 menuju ke P, dari sini sampai ke sini adalah X per P. Nah, kita masukkan. Nah, ini. Jadi theta 0 sama dengan omega kali T0. Omeganya adalah 2Vf. Kemudian T-nya kita ganti dengan X per P. Oke, jadi theta 0 sama dengan 2Vf X lambda kali F. Jadi V-nya sama dengan lambda kali
lambda kali F. Ini lambda kali F. Makanya kita ganti dengan lambda kali F. Nah, karena ini 2Px, F-nya habis, ini F-nya habis, berarti tinggal 2Px per lambda, di mana ada konstanta gelombang itu nilainya K sebesar 2Pi per lambda, berarti theta 0 sama dengan K kali X. Inilah K ini disebut dengan bilangan gelombang. Dari persamaan di atas, maka dari persamaan tadi ini kita ganti dengan nilai K tadi sebesar Kx. Gitu. Nah, gelombang merambat ke kanan bernilai theta 0 bernilai negatif. Apabila gelombang merambat ke kiri, theta 0-nya akan bernilai positif. Nah, nilai theta-nya tadi sebesar Kx-nya kita masukkan sebagai persamaan umum gelombang. Ini persamaannya Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus K kali X. Tadi kita sudah ganti dengan K kali X. Nah, ini tanda plus minusnya menunjukkan bahwa jika tandanya plus berarti titik asalnya ke atas, jika tandanya negatif berarti simpangannya ke arah bawah. Sedangkan jika jika K-nya positif berarti dia merambat ke kiri, sedangkan jika dia negatif akan dia merambat ke kanan. Jadi simpangannya ini kebalikannya. Jadi dia dimulai titik asalnya ke bawah, kalau negatif ini berarti merambat ke kanan. Nah, kita masukkan tadi, jadi Y sama dengan plus minus A sin omega-nya adalah 2Pi per T. Jadi dikeluarkan 2Pi-nya berarti 2Pi per T, 2Pi T per T. Kemudian K-nya adalah 2Pi per lambda, makanya 2Pi-nya dikasih keluar karena koefisiennya sama, berarti tinggal T per T saja, kemudian sini X per lambda. Nah, nilai T per T plus minus X per lambda sama dengan fase gelombang. Ini tadi, ini fase gelombang, makanya kita ganti dengan Pi. Berarti Y sama dengan plus minus A sin 2Pi kali Pi. Di mana Y adalah simpangan, kemudian A adalah amplitudo, kemudian Pi adalah fase gelombang, kemudian ini omega adalah kecepatan sudut, dan K adalah bilangan gelombang. Gitu. Baik, kita masuk ke contoh soal mungkin supaya lebih jelas. Ini. Oke, persamaan gelombang seutas tali dinyatakan persamaan Y sama dengan 0,02 sin 10 pi T kurang 0,2 pi X, di mana X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya adalah bagian A tentukan arah perambatan gelombang, bagian B amplitudonya, bagian C panjang gelombang, D frekuensi, dan E cepat rambat gelombang. Nah, kita ketahui persamaannya Y sama dengan 0,02 sin 10 pi T kurang 0,2 pi X-nya. Nah, persamaan dasarnya adalah ini, persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T kurang K kali X. Berarti secara otomatis ini sudah jelas di sini, berarti ini adalah omega, yang ini adalah K. Gitu. Jadi 10 pi adalah omega, 0,2 pi adalah K. Nah, kita masukkan A sama dengan 0, ini. Yang pertama ada 0,2 sin 10 pi T kurang 0,2 pi X. Nah, yang pertama adalah arah perambatan. Kita lihat, perambatannya ke arah kanan. Kenapa ke kanan? Karena tanda ini adalah negatif. Negatif 0,2 pi X-nya. Makanya dia gelombangnya merambat ke kanan. Amplitudo gelombang yang ini. Amplitudo gelombang adalah ini 0,02 meter bagi 100 berarti 2 cm. Amplitudonya adalah 2 cm. Bagian C, panjang gelombang. Panjang gelombang persamaannya adalah K sama dengan 2Pi per lambda. Ini. K-nya berapa? Kebetulan dalam soal adalah 0,2 Pi. 0,2 Pi per lambda sama dengan 0,2 Pi. Berarti lambda sama dengan 2 Pi per 0,2 Pi. Ini habis. 2 bagi 0,2 dapat 10 meter. Frekuensi adalah omega sama dengan 2 Pi kali F. 2Pi kali F berarti F sama dengan W per 2Pi. Omega-nya berapa? Omega-nya adalah 10 Pi. Berarti 10 Pi per 2 Pi. Pi-nya habis. Tinggal
10 bagi 2 dapat 5 Hz. Terakhir bagian E, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda kali F. Lambdanya adalah 10, frekuensinya 5, berarti 50 meter per sekon. Cepat rambat gelombang itu adalah 50 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke ini. Ini untuk persamaan kecepatan dan percepatan partikel pada gelombang. Jadi ada persamaan kecepatan dan persamaan kecepatan. Nah, untuk simpangan partikel di titik P dinyatakan persamaan Y sama dengan A sin omega T kurang Kx. Maka untuk mencari kecepatannya kita turunkan turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. VV sama dengan dy per dt. Kita turunkan ini A sin omega T kurang Kx terhadap T. Nah, turunannya adalah omega A cos omega T kurang K kali X. Jadi ini dikalikan ini kali ini. Sin berubah menjadi cos tetap di dalam omega T kurang K kali X. Jadi inilah persamaan atau rumus turunan untuk mencari kecepatan pada persamaan gelombang. Sedangkan untuk percepatannya kita turunkan lagi fungsi kecepatannya. Jadi percepatan partikel di titik P adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan titik P terhadap waktu. Kita turunkan lagi nih. Kita turunkan lagi terhadap T kecepatan tadi. Jadi AP adalah dV per dt omega A cos omega T kurang K kali X. Jadi ini kita kalikan lagi. Ini omega kali omega A. Omega kali omega pangkat 2, A-nya tetap A. Turunan cos adalah minus sin, ini makanya min di depan sini, ini sin. Kemudian ini omega T kurang Kx, ini tetap. Nah, nilai A sin omega T kurang Kx adalah YP atau persamaan simpangan itu sendiri. Berarti AP sama dengan minus omega pangkat 2 YP. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt kurang 2x, di mana x dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Nyatakan persamaan kecepatan untuk gelombang tersebut. Nah, kita tuliskan persamaannya dulu. Y sama dengan 0,04 sin 20 pt kurang 2x. Jadi kecepatannya berarti kita turunkan persamaan simpangan ini terhadap T. Berarti V sama dengan d per dt, d Y-nya ini 0,04 sin 20 pt kurang 2x. Nah, caranya kita kalikan. Ini tinggal kita kalikan 0,04 kali 20 pi. 0,04 kali 20 pi, sin berubah jadi cos. Ini tetap 20 pt kurang 2x. Berarti 0,04 dikali 20 sama dengan 0,08 pi. Cos 20 pt kurang 2x meter per sekon. Jadi inilah persamaan kecepatan untuk gelombang tersebut setelah diturunkan terhadap fungsi waktunya. Selanjutnya untuk soal yang kedua, sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,05 sin 10 pt kurang X, di mana X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Nyatakan persamaan percepatan untuk gelombang tersebut. Nah, persamaan dasarnya adalah 0,05 sin 10 pt kurang X. Kita turunkan terhadap T lagi. V sama dengan, jadi kita karena mencari percepatan berarti turunkan dulu kecepatannya, setelah itu cari percepatannya. Kecepatannya adalah dy per dt, y-nya ini 0,05 sin 10 pt kurang x, berarti ini kita kalikan 0,05 kali 10 pi. Nah, sin berubah menjadi cos,
tetap di dalam 10 pi T kurang X. 0,05 kali 10 dapat 0,5 pi cos 10 pi T kurang X meter per sekon. Jadi ini persamaan kecepatan. Kemudian karena yang ditahu percepatannya, maka ini kita turunkan lagi terhadap T. Berarti A sama dengan dP per dt. D, V-nya ini 0,05 pi cos 10 pi T kurang X. Nah, kita kalikan lagi 0,5 pi dikali dengan 10 pi. 0,5 pi kali 10 pi, turunan cos adalah minus sin 10 pi T kurang X. Berarti minusnya ke depan, 0,5 kali 10 dapat 5. Ini 5. Kemudian pi kali pi dapat pi pangkat 2. Ini sin tetap 10 pi T kurang X. Jadi inilah persamaan percepatan untuk fungsi gelombang yang sudah diturunkan terhadap waktu. Jadi jawabannya adalah minus 5 pi pangkat 2 sin 10 pi T kurang X meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke fase gelombang. Apa itu fase gelombang? Jadi ada sudut fase, dan beda fase untuk gelombang berjalan. Dan ini konsepnya sama dengan pada gerak harmonik sederhana. Jadi pada gerak harmonik sederhana, Y sama dengan A sin omega T kurang X. Itu persamaan simpangannya. Untuk persamaan yang merambat ke kanan ya, Y sama dengan A sin omega T kurang K kali X. Nah, kita masukkan Y sama dengan A sin, ini omega kita ganti dengan 2 pi per T, kemudian K nya kita ganti dengan 2 pi per lambda. Nah, kebetulan sama-sama punya 2 pi, kita keluarkan saja 2 pi, berarti Y sama dengan A sin 2 pi T per T X per lambda. Nah, berapa sudut fasenya? Jadi sudut fase adalah omega T kurang K kali X. Jadi ini dikatakan sebagai sudut fase atau theta. Theta P sama dengan, ini kita ganti omeganya, omega sama dengan 2 pi per T kali T, kemudian K nya kita ganti dengan 2 pi per lambda kali X. Sekali lagi bahwa 2 pi nya sama, makanya theta-nya atau sudut fasenya adalah 2 pi T per T kurang X per lambda. Nah, besarnya T per T kurang X per lambda itu dikatakan sebagai fase gelombang atau pi, fase gelombang. Inilah yang disebut dengan fase gelombang. Ia menyatakan bahwa getaran suatu titik pada gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah getarnya. Itu dikatakan sebagai fase gelombang. Di mana dua titik dikatakan memiliki fase yang sama apabila arah getaran dan simpangannya sama. Sedangkan memiliki fase yang berlawanan apabila simpangannya sama tetapi arahnya berlawanan. Itu dikatakan dengan fase yang berlawanan atau memiliki fase yang sama. Nah, besarnya fase gelombang tadi kita sudah jelaskan bahwa fase gelombang sama dengan T per T kurang X per lambda. Itu bisa juga pi per 2 pi. Jadi kita gabung. Jadi theta sama dengan 2 pi kali V. Jadi theta sama dengan V per 2 pi. Beda fase antara dua titik didefinisikan sebagai delta V sama dengan P1 kurang P2. Atau bisa juga ini X1 kurang X2 per lambda. Jadi ini dianggap sebagai delta X per lambda. Nah, jarak antara titik yang memiliki fase yang sama berarti delta X sama dengan 2N kali 1/2 kali lambda. Apabila dua titik memiliki fase yang berlawanan, delta X sama dengan 2N tambah 1 kali 1/2 kali lambda, di mana nilai N-nya adalah antara 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk persamaan gelombang berjalan terakhirnya, untuk contoh soal fase dan beda fase atau fase gelombang. Sebuah gelombang memiliki persamaan Y sama dengan 0,01 sin 10 pi T kurang pi X. Tentukan A, sudut fase gelombang pada saat T sama dengan 1 sekon dan pada saat T sama dengan 1 sekon dan X sama dengan 0,5 meter. Nah, kita jawab dulu yang pertama, theta sama dengan omega T kurang K kali X. Nah,
Dari persamaan tadi, ini sudah jelas, ini adalah omega, ini omega, ini adalah K, ini adalah K-nya. Ini adalah K, berarti omeganya adalah 10 pi, 10 pi, T-nya waktunya adalah 1 sekon, 10 pi kali 1, kemudian kurang juga, K-nya adalah pi. Jadi pi, kemudian X-nya adalah 0,5. Kita kalikan ke dalam, 10 pi kali 1 berarti 10 pi, kemudian 0,5 pi dapat 0,5 pi. Dikurangi saja, 10 kurang 0,5 dapat 9,5 pi. Jadi sudut pasnya adalah 9,5 pi. Nah, yang kedua, tentukan jarak dua titik yang memiliki fase, beda fase setengah. Nah, beda fasenya berarti delta P-nya adalah 1/2. Nah, dari persamaan kita ketahui bahwa K sama dengan 2pi per lambda. Nah, 2pi per lambda persamaan bilangan gelombang ya. K-nya kita ganti dengan pi, berarti pi sama dengan 2pi per lambda, berarti lambda sama dengan 2pi per pi, berarti pi-nya habis, tinggal 2, berarti lambdanya sama dengan 2. Sehingga jarak antara dua titik dengan beda fase sekitar setengah itu sebesar, berarti delta X-nya delta pi kali lambda, delta pi-nya adalah 1/2, lambdanya adalah 2, berarti 2 bagi 2 dapat 1. Jadi jarak antara dua fase yang memiliki beda fase setengah adalah 1 meter. Oke, saya kira itu yang dapat sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.